Bab 5. Pemikiran kreatif. Setelah mempelajari bagian ini dengan seksama, Anda akan melihat bahwa setiap kekuatan atau objek atau fakta yang dapat dipikirkan merupakan hasil dari aktivitas pikiran. Aktivitas pikiran adalah pemikiran, dan pikiran bersifat kreatif. Manusia sekarang ini berpikir dengan cara yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Karena itulah sekarang disebut zaman kreatif, dan dunia memberikan penghargaan tertinggi kepada para pemikir kreatif itu. Materi itu tak berdaya dan pasif. Pikiran adalah daya, energi, kekuatan. Pikiran membentuk dan mengendalikan materi. Setiap bentuk materi hanyalah perlambang dari pikiran yang sudah ada sebelumnya. Tetapi, pikiran tidak melakukan transformasi ajaib. Ia mematuhi hukum alam. Ia menggerakkan kekuatan-kekuatan alam. Ia melepaskan energi-energi alam. Ia terwujud dalam perilaku dan tindakan Anda. Lalu perilaku dan tindakan ini selanjutnya memberi reaksi terhadap teman-teman dan kenalan Anda, dan akhirnya terhadap sekitar Anda secara keseluruhan. Anda dapat menciptakan pikiran karena pikiran bersifat kreatif. Anda dapat menciptakan segala hal yang Anda inginkan bagi diri Anda sendiri. Setidaknya 90% kehidupan mental kita bersifat bawah sadar. Karena itu, mereka yang gagal memanfaatkan kekuatan mental ini hidup di dalam batasan-batasan yang sangat sempit. Pikiran bawah sadar akan dapat memecahkan segala persoalan bagi kita, asalkan kita tahu cara mengarahkannya. Proses pikiran bawah sadar selalu dalam kondisi aktif. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita ini sekedar menjadi penerima pasif dari aktivitas ini? Atau apakah kita secara sadar mengarahkan keaktifan ini? Apakah kita seharusnya memiliki visi tentang tujuan yang harus dicapai dan bahaya-bahaya yang harus dihindari? Atau apakah kita sebaiknya mengikuti arus saja? Kita telah mengetahui bahwa pikiran menyelimuti setiap bagian tubuh fisik. Pikiran selalu mampu diarahkan atau dipengaruhi oleh otoritas yang berasal dari tujuan atau porsi pikiran yang lebih dominan. Pikiran yang menyelimuti tubuh sebagian besar adalah hasil turunan atau hereditas. Tetapi, pikiran juga sekedar hasil dari seluruh lingkungan di semua generasi masa lalu mengenai kekuatan hidup yang responsif. Pemahaman tentang fakta ini akan membuat kita mampu menggunakan otoritas kita bila kita mendapati ada sifat tak diinginkan yang terwujud. Kita dapat secara sadar menggunakan semua sifat baik yang telah kita miliki, dan kita dapat menekan dan menolak untuk membiarkan sifat-sifat yang tidak baik terwujud. Demikian juga, pikiran yang menyelimuti tubuh fisik ini tidak hanya merupakan hasil dari kecenderungan-kecenderungan turunan, tetapi juga merupakan hasil dari lingkungan rumah, bisnis, dan sosial yang telah menerima ribuan kesan, ide, prasangka, dan pikiran semerupa. Sebagian besar dari pikiran ini telah diterima dari orang lain, hasil dari opini, saran, atau pernyataan. Sebagian lagi adalah hasil proses berpikir kita sendiri, tetapi hampir semuanya diterima dengan sedikit atau tanpa pemeriksaan atau pertimbangan sama sekali. Ide ini tampaknya masuk akal, maka pikiran sadar menerimanya dan meneruskannya ke pikiran bawah sadar. Di sana ide ini diambil oleh sistem simpati dan dilanjutkan untuk dibangun ke dalam tubuh fisik kita. Kata sudah mendarah daging. Demikianlah kita terus-menerus mencipta dan mencipta ulang diri kita sendiri. Kita hari ini adalah hasil dari pemikiran masa lampau kita, dan kita akan menjadi apa yang kita pikirkan hari ini. Hukum tarik-menarik membawakan kepada kita bukan apa yang akan kita sukai atau apa yang kita inginkan atau apa yang dimiliki oleh orang lain. Hukum tersebut membawakan kepada kita milik kita sendiri. Apa yang telah kita ciptakan melalui proses pemikiran kita, entah itu secara sadar atau sadar. Sayangnya kebanyakan dari kita sedang menciptakan hal-hal itu secara tidak sadar. Jika kita membangun rumah untuk diri sendiri, lihatlah betapa berhati-hatinya kita merencanakannya. Kita mempelajari setiap detailnya. Kita memikirkan material dan memilih yang terbaik. Namun, betapa sembrononya kita ketika membangun rumah mental kita yang jelas jauh lebih penting dibanding rumah fisik apapun. Padahal segala hal yang mungkin masuk ke dalam kehidupan kita tergantung pada sifat materi yang masuk ke dalam konstruksi rumah mental kita. Apakah sifat materi ini? Kita telah melihat bahwa ini adalah hasil kesan-kesan yang telah kita kumpulkan di masa lalu dan disimpan di mentalitas bawah sadar kita.
jika kesan-kesan ini adalah rasa takut, cemas, susah, khawatir. Jika kesan-kesan ini bersifat putus asa, negatif, ragu, maka tekstur materi yang kita rajut hari ini akan menjadi materi negatif yang sama. Alih-alih bernilai, materi itu justru akan melapuk dan membusuk, serta mendatangkan kesulitan, kesusahan, kekhawatiran yang lebih besar ke dalam hidup kita. Selamanya kita akan sibuk berusaha untuk menambal dan membuatnya tampak tak kentara. Sebaliknya, jika yang kita simpan hanyalah pikiran yang sangat berani, jika kita optimis, positif, segera membuang pikiran negatif, apapun ketumpukan sampah, dan menolak sama sekali untuk berurusan dengan sampah ini, apakah hasilnya? Materi mental kita sekarang adalah jenis yang terbaik. Kita dapat merajut materi apapun yang kita mau, dapat menggunakan warna apapun yang kita inginkan. Kita tahu bahwa tekstur ini kokoh, materi ini kuat, dan tidak akan pudar. Kita tidak mempunyai rasa takut, tidak ada kecemasan tentang masa depan, tidak ada apapun yang harus ditutupi, tidak ada tambalan-tambalan yang harus disembunyikan. Ini merupakan fakta-fakta psikologis, tidak ada kerja teori atau terka-menerka tentang proses berpikir ini. Tidak ada rahasia tentang fakta-fakta ini. Sebenarnya fakta-fakta ini begitu sederhana sehingga setiap orang bisa memahaminya. Yang harus dilakukan adalah melakukan pembersihan rumah mental. Dan pembersihan ini harus dilakukan setiap hari. Kita harus menjaga rumah agar tetap bersih. Kebersihan mental, moral, dan fisik sangat diperlukan jika kita ingin membuat kemajuan. Bila proses pembersihan rumah mental ini sudah selesai, materi yang tersisa akan cocok untuk mewujudkan cita-cita atau imaji mental apapun yang kita inginkan. Ada sebidang tanah yang menunggu seseorang untuk mengklaim. Tanahnya luas, terbentang sejauh mata memandang, dengan hasil panen yang melimpah, air yang mengalir, dan hutan yang subur. Ada sebuah rumah besar yang megah dan berisikan lukisan-lukisan langka, perpustakaan yang lengkap, hiasan gantung yang indah, serta barang-barang mewah yang memberikan kenyamanan. Yang harus dilakukan si pemilik hanyalah mengukuhkan hak miliknya, mengambilnya, dan menggunakan harta benda itu. Ia harus menggunakannya, ia tidak boleh membiarkannya melapuk. Syarat kepemilikannya adalah menggunakannya. Melantarkannya berarti menghilangkan hak kepemilikan. Di ranah pemikiran dan spirit, di ranah kekuatan praktis, harta semacam itu adalah milik Anda. Andalah pewarisnya. Anda dapat mengukuhkan hak waris Anda dan memiliki serta menggunakan warisan yang berharga ini. Kekuatan atas lingkungan adalah salah satu buahnya. Kesehatan, harmoni, dan kemakmuran merupakan aset di neraca saldo. Semua itu menawarkan kepada Anda ketenangan dan kedamaian. Kekuasaan ini hanya menuntut kesediaan belajar untuk menuai sumber-sumbernya yang besar. Kekuatan ini tidak menuntut pengorbanan, kecuali hilangnya keterbatasan Anda, hilangnya kondisi terbudaknya Anda, hilangnya kelemahan Anda. Kekuatan ini membungkus Anda dengan kehormatan diri dan menyerahkan tongkat kekuasaan ke tangan Anda. Untuk memperoleh harta ini diperlukan 3 proses. Anda harus benar-benar menginginkannya, Anda harus mengukuhkan klaim Anda harus mengambil kepemilikan itu. Anda mengakui bahwa itu bukan kondisi-kondisi yang membebani. Anda terbiasa dengan subjek hereditas. Darwin, Harlech, Heidegger, dan para ahli fisika lainnya sudah mengumpulkan bukti sebanyak mungkin bahwa hereditas adalah hukum yang muncul bersama kreasi progresif. Hereditas progresif inilah yang memberikan manusia sikap tegaknya, tenaga geraknya, organ pencernaannya, sirkulasi darah, tenaga saraf, tenaga otot, struktur tulang, dan banyak kemampuan fisik lainnya. Bahkan ada fakta-fakta yang lebih memukau tentang hereditas kekuatan pikiran. Semua ini membentuk apa yang bisa disebut hereditas manusiawi Anda. Tetapi ada hereditas yang belum dipahami oleh para pakar fisika. Hal ini sebenarnya sudah menjadi bahan riset mereka sebelumnya. Mereka merasa putus asa di satu titik karena mereka tidak menjelaskan apa yang mereka lihat. Hereditas agung ini ditemukan dalam kondisi tengah bekerja aktif. Inilah kekuatan agung yang memutuskan kreasi primer. Ia diturunkan dari ilahi langsung ke setiap ciptaan. Itulah yang menghasilkan kehidupan yang tidak bisa atau tidak pernah bisa dilakukan oleh para ilmuwan fisika. Ia berdiri tegak di antara semua kekuatan tertinggi, tak tersentuh. Tidak ada hereditas manusia yang bisa mendekatinya, tidak ada hereditas manusia yang sepadan dengannya.
Hidup tanpa batas ini mengalir melalui Anda dan mewujud dalam diri Anda. Jalan masuknya adalah semua kemampuan yang mencakup kesadaran Anda. Maka rahasia kekuatan ini terletak pada pintu-pintu yang harus selalu dibiarkan terbuka. Tidakkah ini sepadan dengan usaha yang kita kerahkan? Inilah suatu fakta yang luar biasa, bahwa sumber semua kehidupan dan kekuatan berada di dalam diri. Manusia, lingkungan, dan peristiwa kehidupan mungkin memerlukan kebutuhan dan kesempatan, tetapi kebijaksanaan, kekuatan, dan tekad untuk memenuhi kebutuhan ini akan ditemukan di dalam diri. Hindari kepalsuan, bangun fondasi yang kokoh untuk kesadaran Anda pada kekuatan-kekuatan yang mengalir langsung dari sumber tak terhingga. Pikiran universal di mana Anda merupakan gambaran dan kesamaannya. Mereka yang telah memiliki warisan ini tidak akan pernah sama lagi. Mereka sudah menjadi milik dari suatu kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Tak lagi mereka malu-malu, lemah, pelin-pelan, atau ketakutan mereka telah terhubung kuat dengan Yang Maha Kuasa. Sesuatu di dalam diri mereka telah dibangkitkan. Tiba-tiba saja mereka telah menemukan bahwa mereka memiliki kemampuan hebat yang laten, yang selama ini tidak mereka sadari. Kekuatan ini berasal dari dalam diri, tetapi kita tidak bisa menerimanya kecuali kita memberikannya. Menggunakannya adalah syarat agar kita mendapatkan kepemilikan ini. Masing-masing dari kita adalah saluran, dan melaluinya kekuatan Yang Maha Kuasa dibedakan menjadi bentuk. Jika kita tidak memberi, saluran itu mampat sehingga kita tidak lagi bisa menerima. Inilah yang terjadi di seluruh tataran ekstensi, di semua bidang usaha, dan di semua jalan kehidupan. Semakin kita memberi, semakin kita memperoleh. Atlet yang ingin menjadi kuat harus menggunakan kekuatan yang dia miliki. Semakin banyak ia memberi, semakin banyak pula yang ia peroleh. Orang yang ingin mencari uang harus menggunakan uang yang dimiliki, karena hanya dengan menggunakan uangnya, maka ia akan memperoleh lebih banyak uang lagi. Pedagang yang tidak membiarkan setiap barangnya terjual tidak akan mendapatkan pemasukan. Perusahaan yang tidak bisa memberikan pelayanan yang baik akan segera kehilangan pelanggan. Ahli hukum yang tidak mampu memperoleh hasil akan segera kehilangan klien. Hal ini berlaku dimanapun. Kekuatan tergantung pada penggunaan yang tepat dari kekuatan yang telah kita miliki. Apa yang terjadi di setiap bidang usaha dan setiap pengalaman di dalam kehidupan juga terjadi pada kekuatan yang darinya diperoleh setiap kekuatan lain yang dikenal di antara manusia, yaitu kekuatan spiritual. Bila spiritnya dibuang, apa yang tersisa? Nol besar. Kalau yang ada hanya spirit saja, maka mengenali fakta ini saja sudah membangkitkan kemampuan untuk mendemonstrasikan semua kekuatan baik fisik, mental, maupun spiritual. Semua harta milik merupakan hasil dari sikap pikiran yang terakumulasi atau kesadaran atau uang. Inilah tongkat sulap yang akan memampukan Anda menerima ide itu, dan ia akan merumuskan rencana-rencana untuk Anda laksanakan. Dan Anda akan mendapati kesenangan dalam melaksanakannya, seperti halnya kepuasan saat memperoleh dan meraihnya. Sekarang, masuklah ke kamar Anda. Duduk di tempat yang sama dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Dan secara mental, pilihlah suatu tempat yang memberikan kesan menyenangkan. Bayangkan tempat itu sedetail mungkin. Bayangkan bangunannya, tanahnya, pohonnya, teman-teman, dan hubungan lainnya. Pokoknya selengkap mungkin. Pada mulanya Anda akan mendapati diri Anda memikirkan segala sesuatu yang berada di bawah matahari, yang justru bukan merupakan objek konsentrasi Anda. Tetapi ketekunan ini mengharuskan Anda untuk mempraktekkan latihan ini setiap hari tanpa henti.